Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Di tatap muka kita berikutnya, setelah kita membahas tentang di bab 2 di pertemuan yang kedua kemarin ya. Kita membahas tentang konsep e-bisnis di era 4.0. Di tatap muka ini kita akan membahas ekonomi digital di dunia maya. Ini slide-nya sudah saya siapkan. Sebagaimana Anda ketahui, kalau kita berbicara tentang konsep dunia maya, itu identik dengan kapasitas yang kita lakukan aktivitasnya secara online. Karena ruang lingkup nanti di dunia maya ini tempat bertemunya kita, seperti saat ini saya dan Anda pada sebuah tempat, ruang yang berbeda, walaupun jam waktunya sama ya, karena kita punya jadwal yang memang sudah terjadwal ya. Nah, ini sehingga kita bisa bertemu. Ini kan kita di dunia maya, di kesempatan kita bertemu di tatap muka ini. Dunia maya ini berarti merupakan sekumpulan individu, kelompok masyarakat, ya, perusahaan, konsumen, organisasi, dan lain sebagainya, yang nantinya ada berbagai aspek yang terhubung di antara kita. Konsep yang terhubung itu terkait dengan katakanlah jaringan komputer kita. Jadi media yang kita butuhkan, nah, ini kan saling terhubung. Saya pakai sebuah aplikasi untuk virtual dengan Anda juga pakai dengan perangkat yang berbeda. Dan ada jaringan yang terhubung menjadi satu. Itu konsep dunia maya yang perlu Anda pahami, karena di mata kuliah kita ini kan membahas tentang konsep e-bisnis. Lalu di dunia maya ini, seperti yang ada slide di hadapan Anda ini ya, jadi bertemunya berbagai jenis orang, lalu untuk mendatangkan banyak hal, lalu juga banyak jenis transaksi dalam jual beli, perdagangan, untuk diskusi, dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan aspek di dunia maya. Lalu di dunia maya ini juga akan memberikan sebuah kemudahan bagi kita yang saling terhubung ini di dunia online ini, dan banyak fasilitas yang ditawarkan di dunia online ini. Itu kan berarti menandakan bentuk interaksi yang sangat efisien. Katakanlah di pandemi ini kita kuliah yang harusnya offline, ada tatap mukanya, bisa kita berinteraksi walaupun tidak bertatap muka, itu bisa berinteraksi secara online. Ini kan efisien. Efisiennya di mana? Efeknya ketika Anda ke sini mungkin membutuhkan sebuah transportasi, butuh sarana untuk menuju kampus, dan lain sebagainya. Ini kan seolah-olah meniadakan ruang dan waktu kita. Bisa kita lihat katakanlah yang selama ini kalau saya katakanlah ngajar satu kelas paralel gitu ya, dengan kalau offline pada jam dan waktu yang sama, itu dianggap crash ya, berbenturan, tidak bisa. Tapi di dunia online itu bisa kita lakukan. Jadi katakanlah satu mata kuliah e-bisnis, kelasnya paralel 4 kelas gitu ya, itu bisa kita ajar secara bersama-sama. Kalau offline tidak bisa, karena dia terikat ada ruang dan ada waktu. Nah, itu di konsep dunia maya. Lalu ada 4 hal karakteristik ya, kalau berhubungan dengan di dunia maya itu berarti ya aspek online itu pasti berhubungan dengan aspek digital. Kemarin kan sesuai dengan mata kuliah kita kan, e-bisnis.
E-nya itu elektronik. Elektroniknya berarti ya bersentuhan dengan benda-benda digital. Yang perlu Anda pahami ada 4 karakteristik benda digital. Ini yang pertama. Yang pertama mudah diduplikasi, itu cirinya karakteristik benda digital, lalu murah diduplikasi. Mudah diduplikasi itu yang bagaimana? Contohnya ketika kita menggandakan sebuah video yang durasinya kurang lebih 3 jam gitu ya. Ada video durasi 3 jam. Lalu kalau kita mau menduplikasi, di copy itu tidak butuh waktu kurang lebih ya 20 atau sampai 10 menit lah. Coba ketika kita tidak bersentuhan dengan benda-benda yang mengarah tidak digital, itu juga duplikasinya butuh waktu yang lama. Katakanlah membuat sebuah video, maka kalau tidak ada proses digitalnya, maka kita akan membuat sebuah proses dari awal sampai terakhir. Dengan duplikasi ini kita bisa mengcopy paste dalam waktu yang relatif cepat, menduplikasi sebuah teks dan lain sebagainya. Kita nggak perlu ketik lagi, kalau itu memang cukup digandakan, cukup di copy paste. Itu benda-benda ciri-ciri 4 karakteristik benda digital ini penting pemahaman bagi kita. Sehingga hambatan-hambatan ketika kita berbicara tentang konsep e-bisnis, sebenarnya banyak kemudahan. Dengan adanya itu banyak kemudahan. Lalu yang kedua, cirinya murah diduplikasi. Katakanlah Anda menduplikasi dengan CD gitu ya, dari video tadi, atau compact. CD itu kan compact disc ya. Yang bisa Anda peroleh dengan harga paling kurang lebih 2.500-3.000-an lah ya, per kepingnya itu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat murah sekali. Benda digital itu cirinya demikian. Coba kalau kita tidak Anda bisa bayangkan ketika proses kita bersentuhan di proyek bisnis kita tidak melibatkan tidak ada aspek digitalnya, maka seberapa mahal semua. Menduplikasinya itu juga susah, butuh waktu, lalu proses duplikasinya itu juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sehingga itu 4 karakteristik. Lalu yang selanjutnya, 4 karakteristik yang selanjutnya, nah di slide ini sudah saya munculkan. Yang ketiga, mudah direstrukturisasi. Ya. Jadi pengertian mudah direstrukturisasi itu, katakanlah sebuah file foto digital gitu ya. Kita punya image digital yang berwarna. Hanya dalam waktu sekejap kita itu mampu merubah warna, katakanlah image-nya itu berupa foto full color. Ketika kita merestrukturisasi ingin merubah menjadi warna hitam, itu juga tidak butuh waktu yang lama, dan juga cukup mudah sekali perubahannya. Dengan berhubungan dengan digital, sesuatu yang dari restrukturisasi yang data awalnya itu katakan color kita mau black white gitu ya, hitam putih, juga sangat mudah merestrukturisasinya. Lalu yang keempat, dapat memperbaiki kualitas sumber daya fisik. Jadi kualitas sumber daya fisik dalam hal ini seperti sebuah rekaman pita rekaman audio ya, sinyal telepon konvensional ya. Setelah sinyal analog itu tersebut dirubah menjadi digital, maka proses restrukturisasi untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa itu dapat dengan mudah dilakukan tanpa adanya usaha yang memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Jadi memperbaiki kualitas secara fisik kalau dalam dunia digital itu tidak terlalu sulit dan cukup tidak membutuhkan sesuatu yang secara waktu juga tidak terlalu panjang, perubahan-perubahan di aspek digital. Katakanlah kita membuat sebuah ukuran image itu dari
skala yang besar dikecilkan. Nah, itu juga tidak terlalu sulit untuk kompresi dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan ketika kita bersentuhan dengan benda-benda digital. Nah, ini yang apa di konsep e-bisnis ini yang apa Anda juga perlu pahami. Dari 4 ciri tadi, kita kan sudah membahas 4 ciri khusus benda digital tadi. Jadi 4 cirinya sudah saya terangkan di depan. Ya. Karena ada proses benda digital tadi itu, maka terciptalah suatu apa ya hukum baru, perubahan baru, regulasi baru yang dinamakan sebagai apa ekonomi digital. Jadi dari 4 apa ciri-ciri benda digital tadi itu ternyata menyebabkan dinamika hukum baru yang dinamakan ekonomi digital. Seperti yang saya apa contohkan di slide di hadapan Anda. Ketika perubahan alt ekonomi ke aspek ekonomi digital atau yang secara khusus itu dikatakan internet ekonomi ya, atau ekonomi digital hampir sama lah ya, definisi istilahnya itu. Perubahan old ekonomi ke internet ekonomi itu akan dalam sebuah proses perjalanannya itu akan berdampak munculnya new generasi baru. Jadi new generasi tentang pola pikirnya, new generasi tentang konsep berkeluarga, new generasi tentang jaringan yang sudah ada di gambaran apa di slide Anda itu. New generasi tentang proses kita apa berkawan, belajar, lalu new generasi tentang konsep kebutuhan apa customer dan lain sebagainya. Lalu juga dari old economy ke internet ekonomi akan muncul model-model baru. Jadi perjalanan old economy ke internet ekonomi muncul aspek regulasinya, aspek bisnisnya, aspek sosialnya, aspek edukasi politik, culture, ideologi itu akan muncul ya. Dan saat ini bisa kita lihat dari perubahan ekonomi yang lama dengan ekonomi digital akan berdampak semacam itu sesuai dengan yang sudah ada slide di hadapan Anda. Sehingga ekonomi akan berkembang menjadi apa? Internet ekonomi jika prinsip-prinsip tersebut dimanfaatkan oleh user, organisasi ataupun komunitas untuk melakukan sebuah aktivitas perdagangan. Ya, di dunia maya melalui sebuah internet. Ini akan muncul new generasi yang apa ketika kita dalam perjalanan meninggalkan atau berjalan dari ekonomi lama menuju ekonomi digital. Lalu di sesi berikutnya yang juga akan saya sampaikan pada Anda terkait evolusi e-marketplace. Ya, sudah ada di slide yang sudah kita buat. Lalu pertanyaannya apa itu marketplace itu? Ya. Anda bisa coba browsing gitu. Definisi marketplace itu banyak. Akan tapi bisa disimpulkan marketplace itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya. Di dalam e-market itu berinteraksi pula berbagai perusahaan. Jadi marketplace itu di situ berkumpul berbagai perusahaan ya, di dunia tanpa dibatasi oleh tutorial ruang dan waktu. Itu yang membedakan. Jadi marketplace itu sekali lagi tempat bertemunya penjual dan pembeli di dalam e-marketplace
mereka berinteraksi ya, dari berbagai perusahaan-perusahaan di dunia tanpa dibatasi oleh teori ruang atau geografis maupun waktu itu definisi marketplace. Lalu 4 tahapan evolusi, dan nanti coba dicari secara definisi ya, cari di googling ya, di Google apa itu evolusi. Jadi 4 tahapan evolusi dalam sebuah teori menurut Warren D. Rice itu yang pertama, kita nanti berbicara tentang commodity exchange ya. Lalu yang kedua, kita akan bicara tentang value added service. Jadi itu yang perlu nanti Anda perhatikan di konsep e-business, 4 tahapan evolusi. Itu yang pertama commodity exchange, yang kedua value added service, yang ketiga knowledge network. Nanti knowledge network, yang keempat yang terakhir value trust network. Itu 4 tahapan evolusi. Lalu apa commodity exchange ya? Jadi sudah saya jelaskan di slide ini ya. Jadi commodity exchange, komoditi ini kan barang yang jadi komoditi itu cenderung melekat kepada barang yang diperjualbelikan. Itu komoditi. Lalu commodity exchange itu apa? Commodity exchange itu seperti yang sudah saya tulis dalam slide yang ada di hadapan Anda. Produk atau jasa yang diperdagangkan itu pasti bersifat komoditas. Sehingga saya sampaikan tadi kan, kalau kita berbicara komoditas itu melekat pada produk atau jasa yang diperdagangkan itu komoditas. Karena selain sesuai dengan karakteristik transaksi dagang yang cepat dan berjangka pendek, barang-barang komoditas itu sebenarnya mudah sekali menentukan harganya, sehingga tidak sulit dipertukarkan secara internasional. Itu yang empat evolusi yang sudah saya bahas tadi, 4 tahapan evolusi itu ya. Jadi salah satunya commodity exchange. Lalu yang kedua, value added service. Value added service seperti yang definisinya juga ada di hadapan Anda. Dari perkembangan proses e-marketplace ya, itu pasti akan menuju terbentuknya sebuah penawaran baru terhadap metode jual beli yang belum terjadi di pasar konvensional. Jadi value added service ini layanan online itu akan menawarkan sesuatu yang baru, model-model yang baru. Nah, sehingga nanti Anda bisa melihat di konsep e-marketplace ketika Anda bergabung, di situ berkumpulnya sebuah perusahaan-perusahaan secara mendunia gitu ya. Anda bisa menentukan produk mana yang Anda pilih, lalu model-model penawaran yang penawaran jual belinya juga sudah meninggalkan konsep-konsep konvensional. Kenapa? Karena jenis perdagangan ini mengatakan setiap konsumen adalah unik, sehingga dia akan membuat sebuah model baru untuk seorang konsumen, sehingga mereka mengharapkan untuk dapat membeli produk atau jasa itu sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga di value added service ini disimpulkan konsumen itu dianggap sesuatu yang sangat unik, sehingga di sana kita akan menemukan bentuk model pembayaran, model transaksi, model pembelian yang memfasilitasi seorang konsumen dengan standar yang lebih mudah karena online, ataupun berproses pada hal yang digital tadi, mungkin murah,
mungkin juga mudah, ya, dan sangat cepat prosesnya. Itu value added service. Lalu yang ketiga, evolusinya tahapannya ya knowledge network. Kenapa knowledge network ini? Karena perusahaan itu merupakan kumpulan dari sumber daya manusia. Jadi dianggap sebuah perusahaan itu merupakan kumpulan dari seluruh sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang beragam. Sehingga banyak muncul perusahaan-perusahaan yang tidak punya sebuah ide dan kompetensi yang bagus, maka juga akan tersingkir. Karena knowledge network itu berhubungan dengan sebuah perusahaan yang punya kompetensi dan keahlian tersendiri. Contohnya kita hanya berbekal pada fasilitas di dunia teknologi, katakanlah saya kasih contoh, kita mau browsing, ya, tanya kepada tool browsing itu kan, yang umum kan Anda tanya ke Mbah Google gitu ya. Itu kan browsing itu kan menawarkan banyak fasilitas. Ya. Orang yang awam pada bidang tertentu, ya, dengan fasilitas tool browsing itu sangat dengan cepat dan singkat, itu akan memiliki pemahaman sesuatu yang tinggi. Kalau Anda katakanlah knowledge, bicara tentang pengetahuan, ya, pengetahuan tentang sesuatu gitu, pasti kita itu kalau orang awam larinya sudah bersentuhan dengan browser, mencari dan bertanya di Google katakanlah gitu, maka akan mendapatkan sesuatu yang cepat, ya, dari pengetahuannya itu akan berubah dalam waktu singkat dan cepat dengan pemahaman yang cukup tinggi. Lalu orang hanya berbekal email dan situs-situs, website, homepage gitu ya. Secara individu, orang itu akan mampu mengembangkan bisnis dengan berbagai sumber daya. Ya, jadi dalam hal ini sumber daya data dan informasi yang tersedia gratis di internet. Itu yang evolusi, tahapan evolusi yang ketiga. Jadi di konsep bisnis itu 4 evolusi itu perlu Anda cermati, ya, seperti knowledge networking yang sudah saya jelaskan. Lalu yang terakhir, value trust, percayaan, nilai sebuah kepercayaan, value trust network. Ya. Akhirnya e-marketplace itu berkembang ke sebuah jejaring gitu ya, yang merupakan pusat bertemunya, tadi sudah saya jelaskan, bertemunya berbagai individu, komunitas, ya, institusi, perusahaan, ya, bisnis, pemerintah, negara, dan entitas yang lainnya, yang kehadirannya merupakan bagian tak terpisahkan dalam dari kehidupan manusia. Itu yang dikatakan value trust networking. Tinggal tergantung kita bisa nanti di dalam, katakanlah kalau kita terhubung di e-marketplace itu berhubungan dengan sebuah bisnis, bagaimana Anda bisa menjaga nilai trust dari bisnis yang saudara bangun. Itu empat evolusi yang perlu Anda perhatikan di konsep dunia maya atau di konsep e-bisnis. Saya kira itu dulu yang bisa sampaikan di tatap muka kita. Nanti kita lanjutkan lagi pada seri berikutnya. Salam sejahtera dan salam sehat. Selalu jaga kesehatan kita. Di masa pandemi ini Anda harus selalu semangat mengikuti kuliah-kuliah kita yang kita adakan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.